Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu seluruh Indonesia? Perkenalkan, saya Seriana, pengawas tingkat SMP dari Kota Subulu Salam Aceh. Kali ini saya akan berbagi praktik pendampingan, pengimbasan praktik baik, implementasi kurikulum merdeka. Bapak Ibu tahu ketoprak? Nah, ketoprak kali ini namanya ketoprak no micin. Kegiatan top, praktik baik, normatif, mentoring, coaching, integrasi IT. Mau tahu bagaimana lanjutannya? Yuk kita simak video berikut. Implementasi kurikulum merdeka membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Sebagai pendamping satuan pendidikan, pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka dan pengembangan komunitas belajar, baik secara daring maupun luring, menjadi fokus utama di Kota Subulu Salam Aceh. Nah, Kota Subulu Salam Aceh sendiri dijuluki kota tersepi dan rawan bencana seperti petir, angin kencang, ataupun banjir. Sekolah binaan saya juga tersebar pada 5 kecamatan di Kota Subulu Salam. Berdasarkan hasil analisis rapor pendidikan di satuan pendidikan yang saya didampingi, ditemukan bahwa proporsi siswa yang belum mencapai kompetensi minimum, khususnya dalam literasi dan numerasi, masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara capaian pembelajaran siswa dengan standar yang diharapkan. Pengalaman pelatihan bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam bidang literasi dan numerasi, juga masih dalam tahap awal. Sekolah binaan yang saya dampingi memiliki karakteristik yang sangat beragam. Ada sekolah penggerak yang telah menunjukkan inovasi dalam pembelajaran, ada sekolah yang masih perlu intervensi khusus. Keberadaan guru penggerak di beberapa sekolah menjadi potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, tidak semua sekolah memiliki guru penggerak. Tantangan yang saya hadapi sebagai pengawas sekolah dalam mendampingi sekolah binaan di 5 kecamatan yang letaknya berjauhan sangat kompleks. Jarak yang jauh, kondisi geografis yang rentan terhadap cuaca buruk, dan keterbatasan infrastruktur teknologi seperti sinyal internet yang lemah menjadi kendala utama. Selain itu, perbedaan pola pikir, terutama pola pikir yang masih kaku dan kurang terbuka terhadap perubahan, juga memperumit proses pendampingan. Kondisi ini secara signifikan menghambat efektivitas pengawas dalam memberikan dukungan dan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah binaan. Pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka dengan strategi ketoprak no micin dilakukan dengan cara yang pertama, kegiatan top. Kegiatan top saya fokuskan pada masalah prioritas yang membutuhkan perhatian segera sesuai dengan kondisi sekolah binaan. Kegiatan yang saya lakukan seperti implementasi asesmen diagnosis awal untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dengan menggunakan Google Form ataupun aplikasi Quizzes. Penguatan literasi dan numerasi juga menjadi kegiatan top untuk mengintervensi satuan pendidikan. Praktik baik. Sebagai pengawas pembina, saya membagikan praktik baik saya terkait pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Kami juga saling berkolaborasi dengan guru penggerak, sekolah penggerak, dan kepala sekolah penggerak, serta fasilitator lainnya untuk saling berbagi praktik baik dalam komunitas daring ataupun antar sekolah terkait budaya positif,
pembelajaran berdiferensiasi, dan pembuatan modul ajar. Dinas Pendidikan juga mendukung dengan mengeluarkan edaran untuk mengakses topik pada pelatihan mandiri agar pemahaman dan implementasi kurikulum merdeka lebih masif dan berdampak. Normatif merujuk pada aturan, standar yang harus diikuti oleh penyelenggara pendidikan. Saya mensosialisasikan regulasi terbaru dari Kemendikbudristek tentang kebijakan kurikulum merdeka. Kegiatan mentori yang saya lakukan salah satunya adalah pengoptimalan penggunaan akun Belajar ID, pendampingan untuk penggunaan asisten pembelajaran seperti Gemini AI dan lainnya untuk memudahkan pembuatan modul ajar atau modul project. Kegiatan ini bisa dilakukan secara luring ataupun daring. Coaching yang saya lakukan sesuai dengan masalah atau kegelisahan yang dihadapi kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka. Coaching dilakukan luring ataupun daring. Tahun 2024 ini menjadi salah satu sekolah sasaran untuk akreditasi, Bu. Nah, sementara kegalauan saya ini adalah untuk mengumpulkan dokumen-dokumen, terutama dokumen teman-teman guru. Apa langkah yang bisa Bapak lakukan untuk membuat modul project ini bisa jadi cepat dan akreditasinya bisa berjalan dengan lancar? Iya, jadi saya berencana begini, Bu, akan pendampingan saya lakukan secara Zoom ataupun Jimit. Pemanfaatan Google Sheet juga digunakan untuk mengoptimalkan penerapan kurikulum merdeka. Pengimbasan praktik baik implementasi kurikulum merdeka dapat dilakukan secara menyenangkan, kreatif, dan inovatif dengan menggunakan strategi ketoprak no mecin. Pendampingan pada satuan pendidikan membentuk kolaborasi yang erat antara pengawas, dinas pendidikan, guru, dan kepala sekolah. Melalui kerjasama yang baik, berbagai inisiatif inovatif berhasil diimplementasikan. Namun, masih perlu upaya yang lebih lanjut untuk melibatkan seluruh anggota komunitas sekolah. Saya percaya dengan semangat dan kolaborasi serta inovasi, kita dapat menciptakan generasi muda yang kreatif, kritis, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pendampingan dan pengimbasan implementasi kurikulum merdeka pada sekolah binaan merupakan langkah awal untuk menuju perubahan yang lebih besar. Terima kasih perhatiannya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.